Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Febriandari, mahasiswi dari Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta dengan jurusan akuntansi yang bernomor NIM 1914190020 serta dosen pembimbing Ibu Ani Agustina ZMSEAKMM. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Leverage, Arus Kas, dan Komite Audit terhadap Financial Distress, studi pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2022. Berikut daftar isi dari presentasi peneliti. Yang pertama, latar belakang masalah penelitian ini yaitu adanya perkembangan bisnis di era globalisasi, perkembangan bebas antar negara, dan pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya krisis ekonomi global yang berdampak buruk bagi seluruh sektor dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, penurunan pendapatan dapat mengganggu kondisi keuangan perusahaan dan mengarah pada kebangkrutan. Hal ini menjadi peringatan dini akan kesulitan keuangan. Yang ketiga, kesulitan keuangan atau financial distress adalah suatu situasi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang dapat diprediksi dengan menganalisis laporan keuangan. Yang keempat, leverage adalah kemampuan perusahaan dalam membayar keseluruhan utang jangka pendek maupun utang jangka panjang yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh pinjaman. Yang kelima, perusahaan yang mempunyai arus kas dari aktivitas operasi yang besar dapat memberikan keyakinan kepada pihak kreditur atas pembayaran hutangnya sehingga dapat terhindar dari kesulitan keuangan. Yang keenam, komite audit sebagai tim pengawas dalam perusahaan berperan agar perusahaan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka terbentuklah rumusan masalah. Yang pertama, apakah leverage berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2022? Yang kedua, apakah arus kas berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2022? Yang ketiga, apakah komite audit berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2022? Yang keempat, apakah leverage, arus kas, dan komite audit secara bersamaan berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2022? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sinyal atau signaling teori. Berikut beberapa referensi peneliti dalam menulis penelitian dan skripsi ini. Yang pertama, variabel leverage. Menurut Syamsuddin et al. Tahun 2023, menyatakan bahwa financial leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress. Sedangkan menurut Purwaningsih dan Saputri tahun 2022 dan Tutlihar Rahayu tahun 2019 menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Yang kedua, variabel arus kas. Menurut F. Susanti et al. Tahun 2022 dan Ahmad dan Hanifan tahun 2022 menyatakan bahwa arus kas berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Sedangkan menurut Penisa dan Wijaja tahun 2022 serta Fitri dan Dilak tahun 2020 menyatakan bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Yang ketiga, variabel komite audit. Menurut Ahmawati dan Kudus tahun 2023 serta Sukawati dan Wahidawati tahun 2020 menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap financial distress. Sedangkan menurut Jombrik dan Tamami tahun 2021 serta Lestari dan Wahyudin tahun 2021 menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Yang keempat, secara bersamaan, variabel leverage, arus kas, dan komite audit menurut Dia et al. Tahun 2021 menyatakan bahwa arus kas dan
leverage berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Sementara itu, menurut Wower dan Zabrina, tahun 2022 menyatakan bahwa komite audit dan leverage berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Adapun kerangka pemikiran dalam skripsi ini terdiri dari dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari leverage sebagai X1, arus kas sebagai X2, dan komite audit sebagai X3, serta variabel terikat yang terdiri dari financial distress sebagai variabel Y. Selanjutnya, terdapat 3 hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh leverage terhadap financial distress. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh arus kas terhadap financial distress. Hipotesis ketiga, terdapat pengaruh komite audit terhadap financial distress. Metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder. Yang kedua, variabel independen yang terdiri dari leverage, arus kas, dan komite audit, serta variabel independennya yaitu financial distress. Yang ketiga, terdapat populasi sebanyak 33 perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan sampel sebanyak 10 perusahaan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Keempat, aplikasi yang digunakan dalam pengolahan data menggunakan software Refuse 12. Berikut rancangan analisis pada penelitian ini. Model yang digunakan dalam analisis regresi data panel terdiri dari 3. Yang pertama, pendekatan common effect model, pendekatan fixed effect model, pendekatan random effect model. Adapun 3 uji yang digunakan dalam analisis regresi data panel, yaitu uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange multiplayer. Analisis dan pembahasan hasil penelitian pengaruh leverage, arus kas, dan komite audit terhadap financial distress dengan menggunakan data panel yang terdiri dari 3 model, diantaranya common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Analisis regresi data panel. Yang pertama, uji Chow, yaitu uji untuk memilih antara fixed effect model atau common effect model. Berdasarkan hasil uji Chow, maka diperoleh probabilitas cross-section F sebesar 0,0000 kurang dari 0,05, maka terpilih fixed effect model. Yang kedua, uji Hausman untuk memilih antara fixed effect model atau random effect model. Berdasarkan hasil uji Hausman, maka diperoleh probabilitas cross-section random sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka terpilih fixed effect model. Yang ketiga, uji Lagrange multiplayer, yaitu untuk memilih antara random effect model atau common effect model. Berdasarkan hasil uji Lagrange multiplayer, maka diperoleh Birch-Pagan-Bot sebesar 0,004 kurang dari 0,05, maka terpilih random effect model. Berdasarkan hasil 3 uji berpasangan, uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplayer, maka dapat ditentukan model estimasi yang paling baik dan paling tepat adalah fixed effect model. Next, uji T atau uji parsial adalah uji untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Yang pertama, untuk variabel leverage, diketahui T statistik lebih besar daripada T tabel, yaitu sebesar min 6,148666 lebih besar dari 1,68830 dengan probabilitas 0,0000 kurang dari 0,05. Yang kedua, untuk variabel arus kas diketahui T statistik yaitu sebesar min 0,135694 kurang dari 1,68830 dengan probabilitas 0,8931 lebih dari 0,05. Untuk variabel komite audit diketahui T statistik lebih besar daripada
T-tabel yaitu sebesar min 2,128703 lebih besar dari 1,68830 dengan probabilitas 0,0426 kurang dari 0,05. Selanjutnya, uji F atau uji secara simultan adalah uji untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan menggunakan model estimasi fixed effect model. Dapat diketahui F statistik sebesar 48,92004 lebih daripada F tabel sebesar 2,25 dan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000000 kurang dari 0,05. Dapat diketahui juga bahwa koefisien determinasi dengan nilai adjusted R-square sebesar 0,936486 atau sama dengan 93,65% dan dengan sisa nilai lainnya 6,35%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, variabel leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Yang kedua, variabel arus kas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap financial distress pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2022. Yang ketiga, variabel komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap finansial distress pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Yang keempat, variabel leverage, arus kas, dan komite audit secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap finansial distress pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek periode 2019-2022. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti jelaskan, maka diperlukan beberapa saran. Yang pertama, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pengembangan objek pada sektor lain dan variabel lain yang terikat dengan financial distress seperti ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan good corporate governance, dan lain sebagainya. Yang kedua, bagi akademisi diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan jika peneliti selanjutnya ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan leverage, arus kas, dan komite audit terhadap financial distress agar bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Yang ketiga, bagi investor yang sedang mencari perusahaan tempat berinvestasi sebaiknya memahami terlebih dahulu kondisi perusahaan saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari leverage maupun arus kas, sehingga investor dapat terhindar dari kesulitan keuangan maupun kerugian. Yang keempat, bagi perusahaan disarankan harus selalu menyajikan laporan keuangan tahunannya secara lengkap dan berkala, agar informasi yang dibutuhkan dapat memudahkan pihak internal dan eksternal mengetahui keadaan perusahaan. Ya, demikian presentasi dari hasil skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.